Kita kembali lanjutkan perbincangan. Pemirsa, apa yang bisa dibaca Mas Umam sebenarnya dari sidang paripurna kemarin? Partai-partai memang sudah lelah bergulat dengan apa yang mereka hadapi, mereka alami di pemilu 2024 ini. Kemudian juga masih ada yang berupaya untuk vokal terus menyuarakan menggunakan hak angket. Mas Umam, bagaimana petanya hingga saat ini menurut Mas Umam? Iya, kalau sejauh ini di Senayan tampaknya ada situasi yang memang tidak mudah. Dan itu tergambar betul dari ekspresi partai-partai yang tampaknya masih maju mundur betul. Di satu sisi mencoba untuk menyatakan bahwa angket ini sebagai sebuah urgensi dan juga bagian dari tanggung jawab berdemokrasi yang akuntabel, yang transparan. Tetapi juga di saat yang sama tampaknya partai-partai politik juga sedang berhitung ulang. Karena bagaimanapun juga situasinya tidak mudah. Kalau misal kemudian targetnya adalah mencoba untuk membongkar kembali dalam konteks perolehan suara dan sebagainya di pemilu 2024, tampaknya memang ranahnya bukan di situ. Dan kalau misal kemudian ingin menggugat secara legal formal, juga bukan diangket, tetapi harus ke Mahkamah Konstitusi atau bahkan dalam konteks ini cukup di Bawaslu dalam konteks pelanggaran kepemiluan. Maka sebenarnya ini menjadi sebuah pertanyaan. Ini apakah kemudian menunjukkan political will yang genuine, ataukah sebenarnya ini adalah bagian dari sebuah gimmick yang kemudian digunakan sebagai bargaining position di hadapan pemerintahan yang baru. Karena diakui atau tidak, pemerintahan yang baru ini akan membutuhkan sebuah backup kekuatan yang cukup masif. Karena kalau misal akumulasi koalisi di 02, praktis kan kalau misal kita merujuk pada data hasil quick count ya, itu kan sekitar 42-45%. Sementara untuk mengamankan stabilitas politik, pemerintahan, terutama dalam fase transisi kekuasaan yang baru, maka pemerintah baru itu praktis harus memiliki sekitar 60% minimal. Atau bahkan sekitar 70% itu kalau misal mau titik aman. Nah kalau misal kemudian situasinya begitu, maka ini akan memunculkan sebuah interdependensi. Jadi sikap atau rasa saling membutuhkan antara misalnya Pak Prabowo atau Mas Gibran. Kalau misal kemudian nanti akhirnya diketok oleh penyelenggara pemilu sebagai pemenang Pilpres, dan di saat yang sama partai-partai politik yang kemarin berada di luar kubu 02, mereka juga membutuhkan ruang untuk masuk di pemerintahan yang baru. Nah, ini yang tampaknya membuat partai-partai tertentu, terutama partai-partai politik yang tidak memiliki gen politik sebagai kekuatan oposisi yang cukup genuine, cukup memadai, untuk menggunakan momentum ini sebagai bargaining position untuk mereka kemudian masuk di pemerintahan baru. Dan tampaknya itu sudah mulai terlihat statement-statement misalnya dari teman-teman di Nasdem itu kan juga agak ada double standard. Dalam satu sisi misalnya Pak Syahroni termasuk juga Pak Hermawi ya sebagai sekjen tampaknya seperti memberikan harapan, komitmen untuk menggunakan hak angket ini. Tapi bagaimana kemudian di sisi lain misalnya Pak Ahmad Ali sebagai pendumnya partai tampaknya ngerem. Ini ada dua statement, dua sikap posisi yang berbeda, dan besar kemungkinan dua nama ini juga atas pengetahuan dari Ketua Umumnya Pak Surya Paloh itu sendiri. Kemudian partai-partai yang lain tampaknya juga cukup clear. P3 sendiri rasanya tadi Om Awi ada di online, tentu akan memanfaatkan kesempatan ini sebagai bagian dari negosiasi sekaligus kompromi politik, setidaknya untuk mengamankan positioning dari P3. Karena kalau misal kemudian ada pergerakan yang tidak sesuai ekspektasi, dampaknya bukan sekedar semata-mata memperjuangkan dalam tanda kutip demokrasi, tetapi juga bisa berdampak pada keberadaan dan juga eksistensi partai, khususnya P3 di kancah kekuatan elit di Senayan, karena ini bisa bersifat zero sum game. Misal kalau kita merujuk data ya, quick count P3 itu 4,2%. Artinya ada 0,2% di atas parliamentary threshold 4%. Kalau misal kemudian situasi ini kemudian dijadikan sebagai ruang manuver, sementara kemudian berpotensi mengancam dalam tanda kutip keberadaan partai, maka rasa-rasanya P3 akan mencari titik aman itu untuk mengawal
proses selanjutnya. Mas Umam, kalaupun yang lain menyesuaikan. Yang tawar-menawar, bargaining position dan sebagainya, hanya mereka partai-partai politik yang tidak punya tradisi sebagai oposisi atau yang memang sudah cukup pengalaman. PDIP termasuk kategori itu, PKS termasuk kategori itu menurut Mas Umam? Ya, kalau PDIP sendiri ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar ya. Dan uniknya teman-teman dari kubu 03 itu kan mencoba menunggu. Ini sikap dari PDIP sendiri seperti apa? Apakah statement Mas Ganjar kemarin itu merepresentasikan kekuatan PDIP? Ya. Ataukah itu sifatnya statement personal? Sementara di kubu 01 ingin melihat pergerakan PDIP seberapa serius. Nah, kalau misal PDIP sendiri tampaknya ada sebuah upaya rekalkulasi. Karena konteksnya ini bukan sekedar keselamatan partai, ada keselamatan pihak lain yang juga sedang dijaga betul di dalam konteks ya di dalam dinamika politik ya. Tentu ini bisa kaitannya sama konteks sebuah dinamika penegakan hukum, bisa terkait dengan keselamatan satu dua pihak tertentu yang impactnya bukan hanya pada nama baik personal yang bersangkutan, tetapi juga marwah kedaulatan partai itu sendiri. Nah, supaya kemudian tidak memunculkan efek domino secara politik yang cukup signifikan, maka kita bisa memahami bagaimana kemudian sikap maju mundur itu juga terlihat sangat clear terjadi di PDIP misalnya. Oleh karena itu statement dari salah satu fungsionaris kemarin di PDIP, ya secara terbuka dia mengatakan kita hanya petugas partai dalam tanda kutip, selama belum ada arahan dari partai maka tidak akan terjadi pergerakan. Artinya hal itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ada semacam kevakuman sikap dari elit PDIP dalam konteks ini sebagai ketua umum adalah Bu Mega, tentu dengan segala pertimbangan ya, baik dalam konteks dinamika politik praktis maupun dalam konteks yang strategis ke depan. Saya kira situasinya akan sangat cair dan PKS sendiri tampaknya saya tidak berkeyakinan PKS akan tetap kuat menggenapkan 15 tahun menjadi partai oposisi. Ini adalah kesempatan yang baik terutama bagi PKS untuk bernegosiasi. Meskipun negosiasinya belum tentu juga dikabulkan. Barangkali akan tetap membuka ruang untuk komunikasi. Iya, pengamat hukum tata negara Bang Margarito Kamis juga sudah bersama kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Margarito. Baik, Bang Margarito melihat pemilu yang sudah ada hasilnya juga real count sementara hingga saat ini rekapitulasi yang sedang terus berlangsung pileg pilpres. Apakah memang hak angket ini menjadi salah satu cara yang tepat untuk bisa menyuarakan ataupun juga menjawab segala pertanyaan dari partai-partai ataupun juga capres-capres yang merasa tidak puas dengan hasil sementara saat ini? Mbak Put, saya rasa di tempat ini kalau tidak salah saya bilang Undang-Undang 7/2017 tentang pemilu itu menghalangi hal ihwal pemilu untuk menjadi objek angket. Pak Habib itu yang bikin Undang-Undang 7/2017 ya, mulai dari perencanaan sampai dengan perselisihan hasil pemilu gitu, semua diatur. Ada yang apa yang saat ini dibicarakan dengan curang ya, walaupun ya sebenarnya terminologi yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu bukan curang, tapi pelanggaran. Pelanggaran itu ada pelanggaran administrasi, pelanggaran yang sifatnya bisa terstruktur, sistematis dan masif, begitu ya. Lalu ada sengketa proses, lalu kemudian ada perselisihan hasil. Itu 3 term yang diatur atau 3 hal yang diatur dalam Undang-Undang 7/2017. Semuanya disediakan cara menyelesaikannya. Pelanggaran administrasi misalnya, apapun yang dikategorikan terstruktur, sistematis, bla bla bla, Bawaslu. Proses Bawaslu juga, proses administrasi ya, pendaftaran bla 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 bla, administrasi juga. Kalau Anda tidak setuju dan itu penyelesaian di Bawaslu, kalau Anda tidak setuju dan hasil yang diputuskan oleh Bawaslu, Anda sengketakan itu ke pengadilan TUN. Khusus mengenai hasil harus di Mahkamah Konstitusi. Itu pun ada catatan sebenarnya. Hasil yang dinilai mempengaruhi perolehan suara, mengubah peta perolehan suara dari kalah menjadi menang atau dari menang terus jadi kalah atau harus putaran kedua dan seterusnya. Itu yang disediakan di dalam Undang-Undang 7/2017 dan itulah kerangka hukum yang dipakai. Pertanyaannya adalah karena sekarang ini orang bicara mengenai bla 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 angket dan semacam itu tadi, maka pertanyaannya adalah apakah orang-orang ini berpemilu tidak dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7/2017? Pasti tidak.
pasti mereka menggunakan Undang-Undang 7 2017. Maka nalarnya adalah orang itu menundukkan diri, mengikatkan diri pada seluruh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 7 2017. Konsekuensinya, hal ihwal pelanggaran atau sengketa atau perselisihan selesaikan dengan Undang-Undang 7 2017. Tidak di luar itu. Anda suka atau tidak, kalau kita bicara sistem ya, kita bekerja berdasarkan sistem, tidak suka-suka. Kalau suka-suka ya lain lagi ceritanya. Kalau suka-suka jatuhnya yang banyak akan mengalahkan yang kecil akan sudah pasti terseok-seok. Pasti bukan itu kan yang bangsa ini pilih kan. Itu sebabnya Pak Habib dan teman-teman DPR dan pemerintah itu bikin undang-undang. Begitu, jadi hanya itu, karena itu. Tapi saya tidak mau sebutkan subjek orang itu. Saya rasa ada orang penting, bukan saya ada, secara saat ini, ada orang penting di kubu 03 yang sudah nyata-nyata mengatakan bahwa sebagian dari isu yang dibicarakan untuk diangketkan itu, dipersoalkan dalam hasil pemilu ini tidak bisa masuk dalam kerangka kecurangan pemilu, tapi masuk dalam undang-undang yang lain, dan itulah yang menjadi objek. Tapi hal itu tidak dikerangkakan dalam soal pemilu. Bansos misalnya itu bukan bagian dari dan atau hal ihwal pemilu. Sehingga kalau itu mau dipertanyakan tidak bisa tidak inline dengan pemilu. Baik. Kalau toh diangketkan soal itu barangkali yang mau diangketkan, tapi dia tidak bisa dikoneksikan dengan pemilu. Oke, baik Pak Margarito. Kita dapatkan penjelasan dari Pak Margarito karena sudah disinggung tadi ada penjelasan mungkin menurut Pak Margarito dugaannya dari kubu 03. Nanti mungkin mewakili juga dari 03 Mas Abi bisa berikan tanggapan mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi.